Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tim redaksi Aceh TV kembali hadir menyampaikan informasi merakyat dan aktual dari Tanah Rencong dalam program Seputar Aceh. Bersama saya Jufrizal, berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, PT Pos Indonesia tuntaskan penyaluran Bansos PKH tahap 1 di wilayah Aceh. Penyaluran Bansos ini telah mencapai 98%. Seluruh keluarga penerima manfaat merasa sangat terbantu dan berharap Bansos tersebut bisa terus diberikan. PT Pos Indonesia tuntaskan penyaluran Bansos PKH di seluruh Aceh dengan capaian hingga 98%. Penyaluran ini dilakukan secara langsung di kantor pos terdekat. Total ada sebanyak 22.511 keluarga penerima manfaat. Pelayanan penyaluran Bansos PKH di kantor cabang utama Kuta Alam Banda Aceh ini berjalan lancar tanpa kendala. Para KPM cukup datang dan menyerahkan KTP untuk melakukan pencairan. Semua KPM merasa sangat terbantu dengan Bansos PKH ini. Rata-rata bantuan tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak hingga kebutuhan sehari-hari. Diana Oktarina mengatakan Bansos PKH ini sangat berarti bagi keluarganya. Bantuan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah anak dan kebutuhan harian. Sangat bermanfaat, bisa untuk anak sekolah, baik untuk anak sekolah maupun untuk di rumah keperluan sehari-hari. Ya, untuk bisa beli buku anak-anak, ya bisa untuk keperluan rumah tangga, gitu. Membantu sih, bisa membantu untuk 3 bulan sekali. Jadi kan kalau saya dalam sebulan bisa habis beras 15 kilo. Jadi kan bisa kita stok dua karung beras bisa 2 bulan kayak gitu. Dan minyak, sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah, adanya PKH. Harapan saya untuk ke depan mungkin lebih ditinjau lagi yang betul-betul yang berhak untuk mendapatkan gitu. Nurbaiti mengatakan Bansos PKH ini sangat bermanfaat untuk menutupi kebutuhan harian dan sekolah anak. Ia berharap Bansos PKH terus diberikan kepada layak. Kami setiap kali dapat tuh 750. Kalau kakak sendiri ini ada berapa anggota keluarga? Kami berempat, anak kami 2. Dan hari-hari kerjanya apa kak? Hari-hari suami nggak kerja tetap, dia kerja kalau apa yang ada lah, serabutan. Kalau kakak sendiri? Kami ibu rumah tangga, ngurus anak aja. Untuk keperluan hari-hari beli beras, beli sembako lah, beli bawang, tahu semua kebutuhan. Biaya sekolah nanti kebetulan kalau memang perlu, anak-anak masih TK, perlu ada juga kebutuhan sekolah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pemerintah yang telah menyalurkan bantuan kepada kami yang memang alhamdulillah kami membutuhkannya. Pada Pos Indonesia juga melalui mereka kami tersalurkan juga bantuannya, alhamdulillah. Harapannya ya terus kami mendapatkannya pada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Kami sangat bermanfaat, memang terbantu dengan adanya uang bantuan ini, PKH ini memang terbantu. Anissa Supriyatna mengatakan penyaluran Bansos PKH tahap 1 ini telah selesai disalurkan. Setidaknya ada 22.511 KPM di seluruh Aceh telah mendapatkan Bansos atau sebesar 98% telah tercapai. Untuk pola penyaluran Bansos di KCU Banda Aceh pada umumnya sama seperti di kantor pos yang lain, yaitu KPM datang langsung ke kantor pos yang sudah ditunjuk, bisa ada yang sesuai dengan alokasinya, yaitu di mana kantor pos yang terdekat. Kemudian kami juga melakukan pengantaran door to door kepada KPM yang lansia dan juga kepada KPM yang sakit. Untuk PKH tahap 1 ini kebetulan KPM-nya itu campuran ya.
Ada yang murni memang KPM PKH, ada yang murni KPM sembako, ada juga yang KPM campuran PKH dan sembako. Total untuk seluruh Provinsi Aceh di angka 22.511 KPM. Dan alhamdulillah penyaluran sudah terrealisasi sebesar 98,7%. Nah, bervariasi. Kalau untuk sembako, dia per triwulannya itu mendapatkan 600 dengan alokasi per bulan 200.000. Kalau untuk PKH-nya, dia tergantung anggota keluarganya, apakah memang PKH lansia atau PKH ibu hamil atau PKH dengan ada punya anak usia sekolah. Jadi untuk jumlahnya tentunya berbeda-beda untuk PKH, tapi kalau untuk sembako per triwulannya sama 600.000. Insya Allah jika memang masih dipercaya, dan alhamdulillah sampai saat ini memang masih dipercaya oleh Kemensos, mungkin akan berlanjut hingga PKH tahap 4 di akhir tahun nanti 2025. Kita doakan sama-sama semoga hubungan baik ini tetap terjalin antara PT Pos Indonesia dengan Kementerian Sosial. Semoga dengan adanya bantuan ini dapat membantu mencukupi atau melengkapi pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, terutama kebutuhan pokok dan juga untuk kebutuhan pendidikan, khususnya untuk penerima PKH yang mempunyai anak usia sekolah. Penyaluran bansos PKH ini akan terus diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Setidaknya pada tahun 2025 ada 4 tahap yang akan disalurkan hingga akhir tahun. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.